Seri Tanya Jawab Anak Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama di seri Tanya Jawab Anak Muslim. Apakah iman itu? Menurut Nabi Muhammad SAW, iman adalah percaya atau yakin kepada 6 hal. Apa saja sih 6 hal itu? Iya, 6 hal itu kalian sudah tahu loh. Biasa disebut dengan rukun iman. Yuk kita hafalkan bersama rukun iman yang 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabb kita. Yang kedua adalah iman kepada malaikat-malaikat Allah sebagai utusan-utusan Allah yang merupakan makhluk gaib, yaitu makhluk Allah, ciptaan Allah yang tidak bisa kita lihat secara langsung. Lalu yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah sebagai pedoman hidup manusia. Yang keempat, iman kepada nabi dan rasul-rasul Allah yang merupakan utusan Allah juga, tapi dari kalangan manusia. Selanjutnya yang kelima adalah iman kepada hari kemudian atau hari akhir. Biasanya kita sebut dengan hari kiamat. Pada hari itu Allah akan menghancurkan dunia sehancur-hancurnya. Langit, bumi, dan seluruh isinya akan berakhir. Dan yang keenam adalah iman kepada takdir Allah. Contohnya, kejadian tumbangnya pohon yang merusak sebuah rumah, atau terjadinya banjir, angin topan atau angin puting beliung yang merusak dan menyeret rumah-rumah, mobil, pohon, manusia, dan gempa bumi. Itu semua adalah takdir yang buruk. Subhanallah. Semua yang terjadi di muka bumi ini, semua yang dialami oleh makhluk di dunia ini adalah kehendak Allah. Itulah yang dinamakan takdir. Sedangkan contoh takdir yang baik adalah Allah memberi kita kesehatan, kemudahan, rizki yang cukup, kita bisa belajar, bermain, berprestasi. Kita tidak mengalami kejadian-kejadian buruk seperti contoh musibah tadi. Alhamdulillah, Masya Allah. Sebagai seorang muslim, kita harus meyakini rukun iman yang 6. Perhatikan ilustrasi berikut. Sebuah perjalanan, jika memiliki pegangan yang kokoh, maka akan selamat sampai tujuan. Seorang laki-laki yang beriman disebut mukmin. Seorang perempuan yang beriman disebut mukminah. Sedangkan orang-orang yang beriman disebut mukminin. Lalu bagaimana jika seseorang hanya meyakini salah satu saja dari 6 rukun iman yang tadi? Yuk lanjut ke gambar ilustrasi. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Jika tidak memiliki pegangan yang kokoh, mana bisa perjalanan itu selamat sampai tujuan? Ternyata keranjang yang dibawa burung-burung itu
berisi telur-telur. Jika hanya satu burung yang bertahan, semua pergi meninggalkannya, maka telur-telur itu akan jatuh berantakan. Seperti itulah gambaran orang yang tidak beriman, tidak mempunyai pegangan yang kuat, maka perjalanannya tidak akan selamat dan akan terjatuh. Na'udzubillahi min dzalik. Kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal seperti itu. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya ia telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Nah, kita lanjut ya ke pertanyaan yang kedua. Kalau kita sudah hafal rukun iman, bisakah disebut orang beriman? Rukun iman bukan hanya dihafalkan saja, tetapi juga harus dipraktekkan, dilaksanakan. Seperti ilmu, tidak cukup hanya teori saja. Teori di buku, materi-materi, itu tidak cukup, harus dipraktekkan, dilakukan, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semua aktivitas kita niatkan lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah ta'ala, maka aktivitas kita akan bernilai ibadah. Seperti ilmu pengetahuan yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu pengetahuan umum tidak cukup, harus diimbangi dengan ilmu agama. Jadi, iman itu diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan atau diamalkan. Iman atau yakin kepada Allah berarti kita harus taat kepada aturan Allah Ta'ala, meyakini bahwa malaikat-malaikat adalah petugas atau utusan Allah. Rasul-rasul adalah utusan Allah pula, yaitu dari kalangan manusia. Dan seterusnya, meyakini rukun iman yang 6. Seperti gambar ini, jika seseorang berjalan mengikuti arah petunjuk yang benar, maka dia akan selamat. Sedangkan orang yang tidak memperhatikan petunjuk arah, maka dia akan salah jalan dan akan terjatuh. Seperti cabang pohon, keimanan mempunyai cabang juga, yaitu sekitar 70 cabang. Cabang keimanan yang paling tinggi adalah mengucapkan dengan kejujuran hati, La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Sedangkan cabang yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan di jalan. Contohnya, menyingkirkan batu yang mungkin akan menghalangi atau mengganggu jalan. Atau contoh yang lain adalah menyingkirkan duri dari jalan. Itu akan menyelamatkan orang lain atau makhluk lain dari mara bahaya. Masya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.